Pernah tidak kamu merasa lelah, padahal tidak melakukan pekerjaan berat? Tubuhmu ada di sini, tetapi pikiranmu sudah berada di masa depan. Memikirkan tagihan yang belum jatuh tempo, memikirkan hasil yang belum keluar, memikirkan masalah yang bahkan belum datang. Dan yang aneh, semakin dipikirkan, semakin nyata rasanya. Padahal semua itu belum terjadi. Lalu pertanyaannya, kenapa manusia sering mencemaskan hal yang belum terjadi? Menurut psikologi, jawabannya berhubungan dengan cara kerja pikiran kita saat menghadapi ketidakpastian. Manusia adalah makhluk yang menyukai kepastian. Kita ingin tahu apa yang akan terjadi besok. Kita ingin tahu apakah rencana kita berhasil. Kita ingin tahu apakah keputusan yang kita ambil benar. Sayangnya, hidup tidak memberikan semua jawaban itu. Masa depan selalu penuh ketidakpastian. Dan disitulah kecemasan mulai muncul. Ketika kita tidak memiliki informasi yang cukup, pikiran akan berusaha mengisi kekosongan tersebut. Masalahnya, pikiran tidak selalu menghasilkan kemungkinan yang baik. Sering kali justru menghasilkan kemungkinan yang buruk. Misalnya, ketika atasan berkata, "Besok saya ingin berbicara denganmu." Kalimat itu sebenarnya biasa saja, namun sebagian orang langsung berpikir, "Apa aku melakukan kesalahan? Jangan-jangan aku akan dimarahi. Bagaimana kalau aku kehilangan pekerjaan?" Padahal belum ada satupun bukti yang mengarah ke sana, namun pikiran sudah berlari jauh. Menurut psikologi, ini terjadi karena otak terus mencoba memprediksi apa yang akan terjadi agar kita merasa siap. Masalahnya, prediksi bukanlah kenyataan. Dan seringkali, kita lupa membedakan keduanya. Ada satu hal menarik yang ditemukan para psikolog, manusia cenderung lebih mudah memperhatikan kemungkinan buruk daripada kemungkinan baik. Bayangkan ada 10 hal yang terjadi hari ini. 9 berjalan dengan baik. 1 berjalan buruk. Kira-kira mana yang paling sering kita pikirkan sebelum tidur? Biasanya yang buruk, bukan yang baik. Karena pikiran kita memiliki kecenderungan untuk memberi perhatian lebih besar pada hal-hal yang dianggap mengancam. Akibatnya, ketika masa depan belum jelas, pikiran lebih cepat membayangkan kegagalan daripada keberhasilan. Lebih cepat membayangkan kehilangan daripada mendapatkan. Lebih cepat membayangkan penolakan daripada penerimaan. Inilah yang membuat banyak orang merasa cemas, meskipun sebenarnya tidak ada masalah yang sedang terjadi saat ini. Contohnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Seseorang mengirim pesan penting, pesan itu belum dibalas selama beberapa jam. Awalnya biasa saja, namun semakin lama menunggu, pikiran mulai bekerja. Dia marah ya? Apa aku salah bicara? Jangan-jangan hubungan kami sedang bermasalah, padahal bisa jadi orang tersebut hanya sedang sibuk. Atau mungkin baterai ponselnya habis, atau mungkin memang belum sempat membalas. Tetapi sebelum mengetahui kenyataannya, pikiran sudah lebih dulu menciptakan berbagai cerita. Dan seringkali cerita itu jauh lebih buruk daripada kenyataan. Hal yang sama terjadi dalam urusan pekerjaan, kesehatan, keluarga, bahkan keuangan. Banyak orang menderita bukan karena kejadian yang sedang mereka hadapi, melainkan karena kejadian yang mereka bayangkan akan terjadi. Yang lebih menarik lagi, tubuh kita sering merespons pikiran itu seolah-olah ancamannya benar-benar nyata. Ketika kita terus memikirkan kemungkinan buruk, jantung bisa berdetak lebih cepat. Tidur menjadi tidak nyenyak. Konsentrasi menurun. Tubuh terasa tegang. Padahal, ancaman yang ditakuti belum tentu ada. Karena, bagi tubuh, apa yang terus dipikirkan dapat terasa seperti kenyataan. Itulah sebabnya, seseorang bisa merasa sangat lelah hanya karena terlalu banyak khawatir, bukan karena aktivitas fisik, tetapi karena pikirannya bekerja tanpa henti. Lalu apa yang bisa dilakukan? Psikologi menyarankan satu langkah sederhana, fokus pada fakta, bukan asumsi. Saat pikiran mulai menciptakan berbagai kemungkinan buruk, coba tanyakan kepada diri sendiri.
apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Bukan apa yang mungkin terjadi, tetapi apa yang benar-benar terjadi. Karena seringkali fakta jauh lebih ringan daripada cerita yang dibuat oleh pikiran kita. Selain itu, agama juga mengajarkan sesuatu yang sangat menenangkan. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk berusaha semampunya. Namun, setelah usaha dilakukan, ada yang namanya tawakal, yaitu menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Bukan karena menyerah, tetapi karena menyadari bahwa tidak semua hal berada dalam kendali manusia. Ada hal-hal yang memang menjadi urusan kita, dan ada hal-hal yang berada di luar kemampuan kita. Seringkali kecemasan muncul ketika kita berusaha mengendalikan keduanya sekaligus. Jadi, saat kecemasan datang, ingatlah bahwa tidak semua yang dipikirkan akan menjadi kenyataan. Fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan hari ini, lalu serahkan sisanya kepada Allah. Karena ketenangan bukan datang dari mengetahui masa depan, tetapi dari percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah selalu punya rencana